Hamdan wa syukran ala ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita minta kepada Allah, dengan kita mengikuti ta'lim ini, kita minta ditambahkan ilmu, ditambahkan iman kita dan amal soleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang berbahagia, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas izinnya, atas iradahnya, atas kekuasaannya lah kita bisa melaksanakan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur daripada apa yang diberikan oleh Allah berupa nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya nanti akan mendapatkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada hari kemarin, yaitu hari Senin, kita ngebahas terakhir kalimat hadisnya adalah yang lau ta'ala istimewaan yang ada di bulan Ramadan, ya bulan Ramadan. Lalu kemudian Syekh Utsman menjelaskan kenapa kita meminta demikian menurut Nabi. Kata Syekh Utsman, li'annal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awata mustajabatun wa dhunuba maghfuratun wal jannata mushtaqatun lahum. Ini kata penjelasan beliau. Kenapa kita menginginkan satu tahun itu jumlahnya 12 bulan semuanya Ramadan? Karena kita tahu keistimewaan Ramadan. Padahal itu tidak mungkin, alias mustahil semua bulan adalah Ramadan. Kita tahu keistimewaannya apa? Kebaikan itu bernilai besar. Amal yang kecil dinilai besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala sunnah diganti jadi pahala fardu di bulan Ramadan. Sedikit sedekah maka akan dibalas banyak pahala sedekahnya di Ramadan. Wa ta'ata maqbulatun, dan ketaatan kita, amal soleh kita di Ramadan itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kagak pakai saringan. Orang yang taubat, orang yang belum taubat di bulan Ramadan melakukan ketaatan, amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maqbulatun. Orang yang kagak pernah ke masjid di bulan Ramadan, dia ke masjid, amalnya diterima oleh Allah. Orang yang kagak pernah ke musholla bulan Ramadan, ke musholla, amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ketaatan di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama taat ini bisa kita artikan adalah melaksanakan puasa. Karena amalan yang jadi nomor satu, amal soleh yang jadi nomor satu di bulan Ramadan, yaitu adalah kita melaksanakan puasa. Orang yang melaksanakan puasa di Ramadan
meskipun kemarin-kemarin jauh daripada amalan puasa, jauh daripada amalan ketaatan, maka puasanya makbulatun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taala. Maka kalau naik haji nih sama Allah, minta malam-malam di Ramadan, ya Allah, untuk membiayai keberangkatan hajinya, dan dengan takdir dari Allah, dia yang kagak punya duit itu bisa berangkat haji. Itu akibat apa? Akibat doa di bulan Ramadan. Makanya jangan sepelekan the power of doa. Ini ada orang-orang yang menyepelekan doa. Kalau nggak punya duit maka gak bakalan bisa berangkat haji. Ini orang berarti kagak yakin adanya Allah. Kalau kagak punya duit maka kagak kawin lo, katanya. Lah, itu namanya menyepelekan doa, menyepelekan Allah. Urusan kawin, urusan haji itu bukan hanya urusan usaha manusia, tetapi usahanya adalah usaha Allah. Karena yang namanya haji diwajibkan, nikah itu disunnahkan, maka perkara nikah wajib berarti pahala, perkara haji wajib berarti adalah ibadah, artinya pahala. Nikah juga sunnah berarti ibadah, karena apa? Mendapatkan pahala. Maka kebaikan gak mungkin nggak dikasih fasilitas sama Allah. Tenang aja, jadi gak usah khawatir. Kita hidup ini jangan seperti orang ateis. Tahu orang ateis? Orang ateis itu dia tidak meyakini adanya Tuhan. Dia seperti orang PKI. PKI itu orang apa berarti? Komunis. Orang komunis itu gak percaya Tuhan. Dia percayanya materi. Kalau materi itu nomor satu di dalam logika dia. Contoh begini nih, orang PKI ngomong misalkan, ngomong sama anak kecil, ngajarin ajaran PKI. Kata orang PKI kepada anak kecil, "Nak, kamu mau minta apa? Saya kasih sekarang." Anak kecil minta, "Ya Pak, saya minta duit 100.000, bisa apa enggak?" Nih, dikasih duit 100.000. Setelah duit dikasih 100.000, itu anak disuruh lagi minta. Kata orang PKI tersebut, "Nak, coba tadi Bapak sudah penuhi permintaan kamu minta duit 100.000, Bapak kasih. Sekarang Bapak suruh, kamu minta duit sama Tuhan. Ayo, berapa aja silahkan. Kira-kira Tuhan kasih apa kagak?" Tuh. Kata anak kecil, "Ya Pak, saya minta dulu ya sama Tuhan." Anak kecil doa, "Tuhan, ya Allah, saya minta duit 100.000. Kira-kira duitnya dikasih langsung apa enggak sama Tuhan?" Kagak. Kata bapaknya ngomong begini, "Tuh, nah berarti Tuhan kagak ngasih duit sama kamu, berarti Tuhan kagak ada ya, nak?" Nah, inilah ajaran PKI yang dia tidak meyakini keberadaan Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu di bulan Ramadan keistimewaan berikutnya apa? Wadzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa di bulan Ramadan itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa apapun tuh kalau di Ramadan itu diampuni, kecuali syirik ya. Dosa syirik mah tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya jangan sembarangan dah kalau kita misalkan berbuat sesuatu itu, ini termasuk syirik apa orang gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya begitu. Allah tidak mengampuni dosa perbuatan yang syirik, alias orang yang dulu syirik itu apa sih artinya? Syirik
menyengsarakan apa? Itu bapak itu yang menyengsarakan. Menyekutukan. Menyekutukan siapa? Menyekutukan Allah. Maksudnya adalah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu namanya syirik. Dia kesusahan datangnya bukan kepada Allah, dia kesusahan datangnya ke gunung. Ada nggak manusia yang model begitu? Ada, banyak. KTP-nya apa di KTP-nya? Islam. Ada nggak yang begitu? Ada. KTP-nya apa? KTP-nya Kristen. Ada nggak yang begitu? Ada. KTP-nya apa? Hindu. Ada yang begitu. Maka kalau misalkan kita, maafin nih, kita seorang Muslim, kalau kita kesusahan, ingat ayat Allah. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat semoga kita meminta hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kita utamakan Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul, katakanlah hai Muhammad, huwallahu ahad, bahwa dialah Allah itu yang Maha Esa. Jangan esa lah bahasanya, kalau esa dipakai sama agama, semua agama. Kita katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu satu. Kalau satu berarti kagak ada dua, kagak ada tiga. Satu ya satu. Ilok satu ada tiga. Satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Ada nggak yang begitu? Kagak. Ada Roni, ada tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Gak beda pak, matematikanya kemana itu? Kan begitu. Kalau satu ya sama dengan satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta. Jadi kalau kita lagi kesusahan, mintanya sama siapa? Allah. Kalau kita lagi kepayahan, mintanya sama siapa? Allah. Kalau kita lagi sendirian, mintanya sama siapa? Allah. Kalau kita lagi rame-rame, mintanya sama Allah. Tuh. Jadi kalau kita lagi apapun, ingat Allah. Karena apa? Allahus samad. Allah lah tempat meminta kita, bukan kepada gunung, bukan kepada manusia. Sebab manusia kalau kita minta bukannya kemudian senang, tapi manusia akan bosan dengan permintaan kita. Contoh, Kongjul dimintain sama cucunya, sekali dikasih, dua kali dikasih, ketiga kali tuh cucu dimarahin apa kagak? Dimarahin. Lu minta duit mulu sama gua, kan begitu. Tapi Allah, sekali kita minta sama Allah, Allah makin senang. Dua kali Allah makin senang. Tiga kali Allah makin senang. Semakin banyak permintaan kita sama Allah, Allah semakin senang. Allah merindukan terus permintaan hamba-hambanya kepada Dia. Masya Allah. Itulah Allah, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diberanakan. Jadi Allah itu tidak beranak, maksudnya adalah Allah itu kagak punya anak. Dan tidak diberanakan, maksudnya Allah itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya Allah, nggak ada Tuhan bapak, Tuhan emak, Tuhan anak, nggak ada. Itu maksudnya ayat itu begitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidaklah ada satupun yang menyamai Allah yang Maha Satu. Nah, tuh itu ayat Allah terkait tentang bahwa dialah Allah tempat kita meminta, dialah Allah tempat kita berdoa, bukan kuburan tempat berdoa, bukan gunung tempat berdoa, bukan apalagi kaum biasanya kaum
Itulah pokoknya ya, nggak boleh yang begitu. Tempat kita meminta dan berdoa hanya kepada Allah. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, di bulan Ramadan juga keutamaannya apa? Wal jannata mustaqatul lahum. Dan di bulan Ramadan juga ternyata ada surga yang merindukan kita. Tuh, ada apa? Ada surga yang merindukan kita. Jadi kalau misalkan kita pengen dirindukan surga, nih di Ramadan. Apa buktinya surga merindukan kita? Buktinya surga di bulan Ramadan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan neraka di bulan Ramadan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya kalau misalkan kita hari ini pengen masuk surga tapi malas-malesan, tapi awang-awangan, sholat tarawihnya jarang, puasanya kagak, mustahil surga akan menjadi tempat pulang kita semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal dunia insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus para orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para guru-guru kita yang telah wafat insya Allah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Jadi ini luar biasa nih, surga rindu kita di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bicara tentang bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Nih, surga itu merindukan berapa? 4 golongan. Jadi boleh diingat-ingat ini hadisnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala al-jannatu mustaqatun ila 4 nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-saimina fi syahri Ramadan. Itu kata Rasulullah. Golongan yang pertama yang dirindukan surga siapa? Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran, yang membaca Al-Quran. Makanya kalau kita ketika baca Quran kemudian wafat, surga rindu sama orang yang baca Quran. Roni misalkan baca Quran, mati misalkan, maka Roni surga udah dijamin tuh. Mustaqatun, rindu sama ngasuh Quran biasa beda. Kalau rindu itu maksudnya surga rindu sama kita, berarti surga mempersiapkan buat kita. Jangan disepelekan. Kalau surga ini rindu sama kita, berarti surga mempersiapkan dirinya untuk kita masuk ke dalam surga. Sudah disiapkan nikmat-nikmat yang begitu besar di dalam surga Allah. Itulah para pembaca Quran. Ini di bulan Ramadan, ta'lil Quran ini dirindukan surga. Makanya saudaraku sekalian, hatamkan Quran di musola. Dan alhamdulillah di musola kita sekarang, tadi Roni udah berapa juz sekarang kita? Ada ya, berapa belas juz? 18 juz 18. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kita bisa istiqamah di dalam kita membaca Quran, insyaallah kebaikannya ada bagi kita. Bukan hanya kebaikan di akhirat, tapi kebaikan di dunia. Sebab yang namanya Quran itu adalah obat bagi kita. Allah mengatakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Allah menurunkan Al-Quran
kami menurunkan Al-Quran dan dijadikan Quran itu adalah sebagai obat bagi kita. Maka kalau kita sakit, jangan buru-buru ke dokter, jangan. Minta kepada Allah, baca Al-Quran. Kalau di Saudi makanya rumah sakit langka yang datang ke Saudi, langka. Karena kalau sakit dia apa? Mintanya sama Allah. Terus kemudian dia baca Quran, dia ruqyah dirinya karena penyakit yang ada dalam diri kita itu takdir dan iradahnya Allah. Kalau Allah yakinkan bisa sembuh, pasti sembuh apapun penyakitnya. Ada satu cerita begini waktu itu. Ada orang Saudi, ini orang Saudi juga, orang Arab lah, bukan orang Saudi. Orang Arab itu berangkat berobat ke luar negeri, negeri Arab. Di mana berobatnya? Kalau nggak salah di luar negerinya di daerah Eropa. Nggak tahu tuh di negara apa. Di negara Eropa lah pokoknya. Yang teknologi kedokterannya termasuk menurut dia canggih lah, hebat. Dia ketika itu mengalami sakit apa? Stroke. Orang Arab berobat ke Eropa, sakitnya sakit apa? Stroke. Ketika kemudian dia masuk ke rumah sakit, diobatilah dengan dokter yang spesialis banget terkait stroke. Ternyata kata dokter ngomong begini, Sayyid, Tuan, ini kita bahasa kita aja. Tuan dari mana? Saya lihat kok wajah Tuan kayaknya dari Arab ini. Ya Pak, saya dari Arab. Terus dokternya nanya, kenapa Anda berobat ke sini? Saya cari-cari di internet, katanya di sini pengobatan yang paling canggih, yang paling hebat, yang paling bagus untuk menangani sakit stroke. Dan terus si dokternya nanya lagi, apakah Bapak tahu? Apakah Bapak sudah tahu bahwa ajaran yang Bapak yakini itu Islam sebenarnya bisa menyembuhkan penyakit Bapak ini? Di dalam kedokteran kita belajar, Pak, obat stroke itu bukan hal yang ribet, Pak. Dengan istinthar yang Bapak lakukan ketika Bapak mengambil air wudhu, dengan istinsyak yang Bapak lakukan ketika Bapak mengambil air wudhu, itulah obat stroke yang Bapak alami sekarang, Pak. Masya Allah, itu dokter barat ngomong begitu. Ternyata obat stroke itu apa, Pak? Kata dokter, cuma masukin air ke hidung. Masukin air nih ke hidung nih. Itu namanya istinsyak. Dalam bahasa fikih itu namanya istinsyak. Kemudian istintar, setelah dimasukin air ke hidung, dikeluarkan, disemprotkan, flush. Nah, itulah obatnya stroke kata dokter yang ada di Eropa. Masya Allah, orang itu kagak jadi berobat, langsung dia pulang, dia langsung amalin apa yang ada di dalam Islam, insya Allah itu menjadi kesehatan. Dan ajaran istinsak, istintar itu adalah ajaran Islam yang ada di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada di Al-Quran. Karena itu bagian daripada apa? Daripada sunnah wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Jadi ngapain kita berobat jauh-jauh? Orang mereka aja belajarnya di Islam kok. Gitu. Ngapain kita ribet-ribet? Orang mereka belajarnya dari Quran juga, dari hadis juga. Kita semua orang Islam harusnya sehat. Kenapa? Karena kita itu mengikuti ajaran Quran dan ajaran hadis Nabi yang di dalamnya adalah mengandung obat bagi kita semuanya. Tuh, ya. Jadi perhatikan apa yang ada di Quran dan apa yang ada di hadis. Insya Allah kita mendapatkan kesehatan. Yang kedua yang dirindukan oleh surga siapa? Wahafizil lisan, orang yang menjaga mulutnya, orang yang menjaga lisannya.
lidahnya. Jadi kalau ngomong kagak sembarangan, kagak nyakitin orang. Kalau nyakitin itu maksudnya adalah apa? Dia kagak ada ngomong manfaatnya, tapi dia ngomong aja begitu. Nah, itu orang yang kagak menjaga lisan. Hadis Rasul mengatakan begitu kan. Islam itu atau kebaikan Islam itu adalah orang Islam yang lain selamat daripada lisannya. Jadi kalau kita ngomong tuh dipikirin, ya. Tapi kalau nasihat beda. Misalkan engkong nasihatin nih siapa misalkan gitu, Tong, lo jangan jadi anak badar ya. Gitu. Itu nasihatin. Anak kecilnya jangan merasa tersinggung lah, emang nasihat. Nasihat itu pahit seperti obat. Obat pahit dia menjadi penyakitnya sembuh. Tapi kalau nasihat itu tidak dipakai, obat itu tidak diminum, maka penyakitnya gak akan sembuh. Maka anak itu akan badar terus-terusan. Ya, tuh, misalkan begini nih, Dong, lo terawih yang rapi ya, jangan bercanda mulu. Itu nasihat. Terus anak kecilnya marah, gua gak mau sholat di sono lagi. Emang apa? Diomelin mulu sama engkong. Engkong tuh bukan ngomelin, tapi ngapain? Nasehatin. Ini loh, kadang anak-anak tuh nggak ngerti antara nasihat sama dimarahin itu sama. Padahal beda. Nasihat bagaimana, dimarahin bagaimana. Nah itu. Nah yang dua lagi insya Allah kita baca, kita jelaskan pada besok harinya. Karena sudah jam 4. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya pribadi. Tapi ada pertanyaan dari online. Ustaz, ada yang mau tanya, jika tarawih di rumah sendirian, perlukah kita lafaz sholawat Bilal dan makmum? Baik, itu yang bertanya dari akun Lanina, ya, Lanina. Baik jamaah, kalau kita sholat tarawih munfaridan, karena sholat tarawih itu bisa dilakukan jamaatan atau munfaridan. Kalau jamaatan, kenapa ada Bilal, kenapa ada sholawat? Karena Bilal adalah mengomandoi jamaah untuk kemudian bisa serempak melaksanakannya. Makanya kalau misalkan Bilal itu bukan hanya baca sholawat aja, bukan, tapi Bilal itu adalah mengikuti apa yang diucapkan imam. Contohnya ketika Bilal imam takbir Allahu Akbar, maka Bilal Allahu Akbar. Begitu harusnya. Itu kalau Bilal di Mekah, Saudi, di Madinah begitu. Di Indonesia maka enggak Bilalnya. Kan gitu Bang ya. Nah, kalau maksud fungsi Bilal itu adalah mengomandoi jamaah biar kompak serempak. Sebab imam itu terbatas karena dia sudah baca Quran, dia sudah memimpin sholat, suaranya tidak begitu lantang, keras. Kenapa? Karena lelah, letih. Apalagi sholat tarawihnya 36 rakaat. Nah, luar biasa. Maka kemudian kalau di Saudi itu sholatnya, sholat tarawih itu kemarin Imam Sudais itu sholat tarawihnya dua orang kok. Jadi separuh dipegang oleh Imam Sudais, separuh dipegang oleh imam yang lain. Boleh nggak? Boleh. Sebab bilang nggak boleh. Tuh, Imam Sudais tahu ya deh. Itu yang kalau bacanya kayak itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dia biasanya Imam Sudais. Nah, ketika sholat berjamaah tarawih harus ada Bilal. Kenapa? Supaya kompak. Sholawat bagaimana? Itu maksudnya adalah sholawat daripada kita istirahat bengong-bengong di musola, di masjid, maka kita istirahat kita sejenak, jeda antara rakaat yang telah kita kerjakan dengan rakaat yang akan kita kerjakan. Sholawat dulu. Ada yang Ya Rabbi bil Mustafa, ada yang apa aja sholawat, bebas apa aja sholawatnya.
Tapi kalau bisa sholawat yang mengandung makna-makna kebaikan, bukan nyanyi-nyanyian, ya. Lalu kemudian kalau sendirian bagaimana? Sendirian gak usah, karena sendirian itu berarti kita gak perlu ada Bilal. Tapi kalau sholawatan silahkan, kalau mau sambil istirahat nunggu jeda, karena kita kalau istirahat tanpa ada zikir kayaknya hampa, maka silahkan berzikir. Nah, itulah bagaimana sholat kita tarawih secara sendirian atau munfaridan. Tapi disarankan sholat tarawih itu sunnah muakkadnya adalah secara berjamaah. Tapi kalau misalkan kagak bisa berjamaah, misalkan terhalang oleh kerjaan, saya harus masuk kerja Pak Ustaz dari jam 6 malam sampai jam 3 pagi misalkan, nah maka silakan Anda jangan sampai tinggalkan sholat tarawih, silakan sholat sendirian tarawihnya, gitu ya. Dah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.